Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membawakan tentang parasintesis abdomen dan analisis cairan asites. Mungkin saya tidak akan berlama-lama di pendahuluan tadi karena sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Femi dan Dr. Irsan sebelumnya. Jadi ini agenda kita pendahuluan sedikit, kita membahas tentang parasintesis abdomen, indikasi, kontraindikasi, komplikasi, sedikit juga nanti tentang volume besar parasintesis, bagaimana prosedurnya, dan kita masuk ke analisis cairan asites, penilaian makroskopis dan mikroskopisnya. Jadi ini asites adalah kondisi patologis berupa adanya akumulasi cairan di rongga peritoneal dan merupakan komplikasi sirosis yang paling sering ditemui. Di sekitar 60% pasien dengan sirosis kompensata akan mengalami asites dalam 10 tahun ke depan perjalanan penyakitnya. Kita masuk ke parasintesis abdomen atau fungsi asites atau asitic tap ya, nama lainnya. Itu adalah prosedur pengambilan cairan asites dengan cara menginsersi jarum ke dalam rongga peritoneum. Tadi tujuannya ada dua, untuk diagnostik itu untuk mengetahui etiologi asites, dan untuk terapeutik untuk mengevakuasi asites untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan, misalkan begah, nyeri perut, dan bisa sampai menimbulkan distres pernafasan. Nah, bagaimana dengan indikasi parasintesis abdomen pada pasien sirosis hati? Untuk diagnostik, indikasinya adalah jika pasien sirosis mempunyai asites yang baru timbul, ya, lalu semua pasien sirosis dengan asites yang dirawat inap, entah apapun alasan rawat inapnya, entah karena perdarahan atau karena ensefalopati yang masuk rawat inap, harus dilakukan fungsi. Lalu ada juga pasien sirosis dengan perburukan klinis seperti tadi perdarahan, ada gejala saluran cerna, shock, gejala infeksi, demam, ensefalopati, dan ada perburukan fungsi ginjal dan fungsi hati, kita harus kerjakan fungsi asites. Sedangkan untuk terapeutik, indikasinya adalah jika tadi sampai menimbulkan distres pernafasan dan menimbulkan distensi abdomen yang menimbulkan nyeri akibat asitesnya. Bagaimana dengan kontraindikasi? Tadi sudah sedikit dibahas juga oleh Dr. Isan, sebenarnya tidak ada yang absolut, tapi di sini di kepustakaan memang ada satu yang absolut jika ada tanda akut abdomen yang membutuhkan pembedahan. Namun yang lainnya merupakan kontraindikasi relatif seperti misalkan trombositopenia berat, ada koagulopati, kehamilan, distensi kandung kencing, ada selulitis di dinding abdomennya, ada distensi usus atau ada adesi intraabdomen, itu merupakan kontraindikasi relatif, namun bukan berarti parasintesis abdomen tidak bisa dikerjakan pada keadaan seperti ini. Nah, komplikasinya apa aja yang bisa timbul? Pertama, kita bisa gagal mengevakuasi cairan asitesnya. Mungkin kalau cairan asitesnya sedikit sekali, kita bisa gagal melakukan evakuasi cairan asites. Lalu bisa terjadi kebocoran dari lokasi fungsi kita, bisa terjadi infeksi, hematoma, hemoperitoneum, perdarahan, perforasi intraabdomen, perforasi organ intraabdomen, ada robek dan hilangnya kateter ketika kita melakukan fungsi, bisa terjadi hipotensi, bisa terjadi sindrom hepatorenal, dan bisa terjadi post parasintesis circulatory dysfunction. Nah, bagaimana kita melakukan pencegahan untuk agar komplikasi itu tidak terjadi? Biasanya kita menggunakan ultrasound ya. Kita menggunakan ultrasound, kita bisa mengkonfirmasi asitesnya, kita bisa lihat banyak sedikitnya, kita bisa tentukan kedalaman kita penusukannya, kita bisa hindari pembuluh-pembuluh dari superficial, kita bisa melakukan assisted ultrasound parasintesis, guided ultrasound parasintesis, memeriksa posisi kateter, dan tentunya jangan lupakan penggantian cairan setelah kita lakukan parasintesis. Nah, pada pasien-pasien sirosis ketika kita akan melakukan parasintesis abdomen, kadang-kadang sering terjadi trombositopeni dan koagulopati, dan mungkin di benak kita berapa sih nilai trombosit, PT, APTT, INR yang aman untuk melakukan parasintesis. Ini ada 3 studi. Yang pertama dari Grabau tahun 2004, di situ 1.100 parasintesis dengan INR bahkan sampai 8 dan trombosit sampai 19.000.
di penelitian itu nggak dikerjakan transfusi trombosit atau FFP, dan di penelitian itu tidak ditemukan komplikasi perdarahan. Lalu ini studi oleh Pace tahun 2005, studi juga pada 4.700 kasus, perdarahan hanya timbul di 0,19% kasus, angka kematian 0,016%, dan ini terjadi pada pasien-pasien yang skor CAR-nya tinggi dan punya penyakit gagal ginjal kronik juga. Studi terakhir di tahun 2009 atau oleh Gotardi pada 515 prosedur, angka komplikasinya pun hanya sekitar 1,6%. Oleh karena itu, pada pasien dengan peningkatan INR atau trombositopeni, transfusi FFP atau trombosit tidak dibutuhkan sebelum prosedur, karena yang satu, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung, yang kedua, risiko perdarahan sangat kecil, bisa menimbulkan penundaan tindakan, ya. Pasien juga bisa terjadi reaksi transfusi kalau kita berikan transfusi FFP atau trombosit, dan tentunya masalah biaya. Kecuali jika terdapat kondisi DIC atau hiperfibrinolisis yang jelas, ya, yang over, itu kita boleh berikan transfusi trombosit atau FFP sebelum kita lakukan parasintesis abdomen. Namun sekali lagi ini bukan merupakan prosedur rutin. Jika kita temukan peningkatan INR atau trombositopeni, kita lakukan transfusi. Prosedurnya ini mulai dari persiapan, ya, tentunya karena ini prosedur yang invasif, kita harus inform konsen. Pasiennya nggak perlu puasa, kalau bisa disuruh kosongkan dulu kandung kemihnya, posisinya bisa terlentang atau bisa lateral decubitus, posisi pasien agak ditinggikan, jangan lupa pasang monitor atau minimal tensimeter, dan jangan lupa pasang akses vena. Ini alat-alat yang diperlukan mulai dari spidol, sarung tangan, kain alas, underpad, fase steril, betadine, alkohol, bolong, lidokain, spet, ya, tabung baktek bila kita mau melakukan kultur, aboket atau IV cat ukuran 14 atau 16G, blood set, wadah untuk cairan asites, dan plaster. Nah, bagaimana dengan lokasi? Nah, kita dengan makin banyaknya USG yang bisa kita pakai, kita bisa lakukan assisted. Jadi, kita lihat mana lokasi yang paling banyak asitesnya, kita marker, nah di situ kita kerjakan. Atau jika kita nggak punya USG, kita bisa lakukan pemeriksaan fisik, kita cari, ya, daerah redup pada perkusi abdomen, ya. Yang di sini dikatakan, di sini kita identifikasi siasnya, kita tarik 3 cm medial, lalu kita tarik lagi 3 cm ke arah kranial, ya. Di situ kita bisa kerjakan fungsi. Yang harus kita hindari di sini adalah arteri epigastrik inferior yang terletak kurang lebih 2-3 cm dari 2-3 cm lateral dari umbilikal. Nah, ini yang harus kita hindari. Oke, ini urutan prosedurnya. Pertama kita posisikan pasien, pasang monitor, pasang akses vena. Jika ingin memeriksa analisis cairan asites, sekalian kita ambil sampel darah bersama dengan pasang akses vena. Jadi pasien nggak diambil darah 2 kali. Lalu kita pasang underpad, identifikasi tempat insersi, tandai dengan spidol, kita pakai sarung tangan, siapkan semua alat-alat, kita antisepsis dengan betadine dan alkohol, kita pasang duk bolong, anestesi dengan lidokain 2%, lalu kalau bisa kita lakukan proofing setelah melakukan anestesi untuk menandakan kita menusuk lokasi yang benar, lalu insersi aboket, setelah itu ambil sampel cairan asites, sambungkan aboket ke blood set, lalu alirkan cairan asites ke bawah, dan pantau hemodinamik selama tindakan. Pemeriksaan sampelnya apa aja yang kita periksa? Yang pertama analisa, ya, harus diperiksa bersamaan dengan serum darah, ya, jangan lupa. Lalu kultur cairan asites diperiksa dengan tabung baktek, sitologi cairan asites, dan yang mungkin yang tambahan yang cukup sering kita gunakan adalah pemeriksaan adenosin deaminase. Nah, bagaimana dengan teknik zigzag? Ini bertujuan agar tidak terjadi kebocoran cairan asites pasca prosedur parasintesis. Ini ada 2 tekniknya, kita insersi secara zigzag dan skin detection dengan menarik. Ini kurang lebih ilustrasinya, jika kita tanpa melakukan teknik zigzag akan ada defek di kulit dan peritoneum yang sejajar
sehingga bisa terjadi kebocoran pasca parasintesis. Nah, ini kalau dengan teknik zigzag, defek pada kulit dan pada peritoneum tidak terletak sejajar, sehingga risiko leaking atau risiko kebocoran pasca parasintesis akan berkurang. Nah, ini skin detection ya, jadi sebelum kita tusuk, kita tarik dulu, kita agak tarik ke bawah dulu kulitnya, lalu setelah pada saat kita tarik, kita puncture, tujuannya agar defek yang terjadi pada kulit dan pada peritoneum tidak sejajar sehingga tidak terjadi leaking. Oke, ini parasintesis volume besar tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Ihsan. Kalau kita lakukan penarikan cairan lebih dari 5 liter dan setiap 1 liter yang dikeluarkan asitesnya harus diganti dengan 6-8 gram albumin. Ini kita perlu lakukan, replacement perlu kita lakukan untuk menghindari post parasintesis circulatory dysfunction. Manifestasinya apa aja PPCD itu bisa gangguan fungsi ginjal, hiponatremi, ensefalopati, dan asites yang cepat terbentuk kembali. Contoh misalnya yang kita keluarkan 5 liter cairan asites yang dikeluarkan, berarti kita butuh 6-40 gram albumin per liter cairan asites, berarti kita butuh sekitar 30-40 gram albumin. Jadi kita berikan 2 flakon albumin 20% yang 100 ml yang setara dengan 40 gram albumin. Nah, gimana kalau misalkan kita nggak punya albumin? Nah, ini ada alternatifnya. Kita berikan dextran 70, kita berikan 8 gram per liter, atau kita berikan polygelin 150 ml per liter, atau juga kita berikan salin 170 ml salin per liter cairan asites. Namun, ini hanya mempunyai efikasi yang sama dengan albumin hanya jika kita lakukan parasintesis kurang dari 5 liter. Kalau parasintesisnya yang kita lakukan lebih dari 5 liter, tetap albumin paling superior untuk mencegah post parasintesis circulatory dysfunction. Jadi kita bisa berikan alternatif ini, tapi dengan catatan jangan lebih dari 5 liter. Lalu sering juga timbul pertanyaan bagaimana kadar albumin pre-parasintesis. Jadi berapapun albuminnya, maupun 0, 1, atau 2, tidak berpengaruh terhadap bisa atau tidaknya dilakukan parasintesis. Pasien butuh parasintesis, diagnostik atau terapeutik, berapapun nilai albuminnya silakan untuk dikerjakan. Lalu tidak mempengaruhi juga berapa banyaknya cairan asites yang bisa dikeluarkan. Mau kadar albuminnya 1, mau 2, jika memang butuh dikeluarkan banyak, silakan dikeluarkan banyak. Namun yang perlu kita harus perhatikan di sini adalah kita punya albumin apa enggak gitu ya. Kalau kita punya albumin dengan jumlah yang cukup, silakan diberikan ya dengan perhitungan seperti tadi gitu. Namun kalau misalkan kita nggak punya albumin, ya kita jangan paksa untuk melakukan parasintesis volume besar gitu ya. Kita bisa replacement dengan cairan koloid yang lain, tapi ya sekali lagi jangan lebih daripada 5 liter. Oke, ini mungkin video prosedur yang kita kerjakan di ruang prosedur. Ini saya cepatkan sedikit ya. Ya, kita lakukan assisted dulu ya. Ini cukup sulit waktu itu karena asitesnya cukup sedikit, nggak terlalu banyak ya. Lalu setelah itu kita lakukan marker ya, kita lakukan marker di tempat yang tadi. Oke, kita siapkan alat-alatnya semua. Ini alat-alatnya. Oke. Ini biasanya blood set-nya kita potong di ujung agar memudahkan nanti drainasenya. Oke. Nah, ini biasanya kita berikan dengan polygelin untuk replacement cairannya. Kita antisepsis. Oke, setelah itu kita pasang duk bolong yang steril ya. Ini kita lakukan anestesi di sini menggunakan
teknik insersi yang zigzag. Oke. Lidocaine yang digunakan, lidocaine 2% sebanyak 2 ampul ya. Oke. Lalu setelah itu kita lakukan proofing ya, kalau bisa untuk mendapatkan cairan asitesnya agar kita bisa yakin kalau kita menusuk lokasi yang benar. Maaf. Oke, ini kita ada 2 perbandingan teknik zigzag ya. Yang pertama dengan teknik insersi zigzag, dan yang kedua dengan teknik skin retraction. Oke, kalau sudah, kita ambil cairan sampel dulu. Ambil cairan sampel. Setelah itu kita sambungkan Avocat ke dalam blood set. Setelah itu kita alirkan ke wadah. Oke. Oke, kita masuk ke analisis cairan asites. Jadi, analisis cairan asites kita dilakukan pada spesimen cairan asites yang diambil melalui prosedur parasintesis. Dan jangan lupa sampel darah vena juga diambil untuk perbandingan antara cairan asites dan serum. Apa yang kita nilai di sini makroskopis, kita lihat jenis cairannya, apakah jernih, purulen, hemoragik, atau kilus, dan mikroskopiknya seperti jumlah dan jenis sel, albumin, protein total, SAG, gula darah, BTA-nya, ADA, kultur, dan sitologi. Lalu ini tampilan makroskopis dan kemungkinan diagnosisnya. Jadi misalkan jernih itu ya bisa terjadi pada sirosis hati yang tidak berkomplikasi, purulen bisa terjadi pada SBP, pankreatitis, perforasi, hemoragik bisa terjadi karena keganasan, pankreatitis, dan kilus bisa terjadi karena limfoma, TB, dan keganasan. Ini mungkin saya bahas sedikit tentang asites kilus. Jadi asites yang berwarna putih seperti susu, dia terjadi akibat kebocoran limfatik karena adanya kilomikron ya di situ yang mengandung trigliserid, dan kadar trigliseridnya biasanya tinggi, lebih dari 200 mg per desiliter. Etiologinya paling sering keganasan, sirosis, infeksi TB dan parasit, trauma, dan defek kongenital juga bisa menyebabkan asites kilus. Kalau asites hemoragik, di sini karena adanya sel darah merah di cairan asites, etiologinya bisa karena keganasan, pankreatitis, dan traumatic TAP. Kalau red blood cell-nya lebih dari 100, itu kita mencurigakan suatu keganasan, tapi kalau ekstrim banyak lebih dari 10.000 red blood cell-nya, itu mungkin ada traumatik pada saat kita lakukan tapping atau ada perdarahan di rongga peritoneumnya. Nah, ini rekomendasi pemeriksaan awal dari 4 asosiasi liver di dunia, dari Amerika, British, Korean, dan Eropa. Mereka menganjurkan untuk pemeriksaan awal semua kita periksa yang satu, jumlah dan jenis sel, protein total, SAG, dan di British dan di ISO di Eropa itu menganjurkan juga untuk langsung dikerjakan kultur. Tapi yang pasti 3 ini, jumlah dan jenis sel, protein total, dan SAG, wajib kita nilai pada saat kita lakukan pemeriksaan parasintesis. Nah, ini jenis dan jumlah sel, jadi pemeriksaan jumlah sel darah putih untuk menilai adanya infeksi bisa kita kerjakan simultan dengan pemeriksaan kultur cairan asites. Sebaiknya dilakukan sebelum pemberian antibiotik, dan ini diagnosis SBP jika kita temukan sel PMN-nya lebih dari 250 sel per mikroliter pada cairan asites.
Nah, ini kurang lebih algoritmenya, kita melihat sel darah putih, jumlahnya kurang dari 250 atau 250, atau lebih dari 250. Jika kurang dari 250, ini mungkin normal atau sirosis yang tidak berkomplikasi. Kalau lebih dari 250, kita lihat dominannya apa. Kalau dominan PMN, kemungkinan SBP ya, tentunya harus memperhitungkan PMN-nya yang lebih dari 250. Tapi kalau misalkan dominan MN yang morfonuklearnya, kemungkinan besar ini adalah infeksi TB. Lalu ini SAG tadi juga sudah diulas oleh Dr. Nisan untuk membedakan apakah ini asitesnya karena hipertensi portal atau non-hipertensi portal. Gimana cara ngitungnya? Kita kurang albumin serum, kita kurang dengan albumin cairan asites yang diambil pada saat yang sama. Kalau lebih dari 1,1 menandakan hipertensi portal, kurang dari 1,1 non-hipertensi portal. Nah, ini bagian lebih detailnya lagi, untuk yang lebih dari 1,1 hipertensi portal, bisa akibat presinusoid, trombus misalnya di vena porta, sinusoid bisa akibat sirosis, hepatitis akut fulminan, HCC stadium lanjut, atau sinusoid misalkan Budd-Chiari dan gagal jantung. Nah, untuk yang SAG kurang dari 1,1, yang non-hipertensi portal ya, biasanya paling sering TB, peritoneal carcinomatosis, bisa juga disebabkan hipoalbumin, sindrom nefrotik, dan adanya keganasan di ginekologi yang cukup sering kita temukan. Nah, untuk total protein cairan asites, kalau kadar proteinnya kurang dari 1,5 gram per desiliter, ini risiko SBP meningkat. Nah, kalau pada kasus yang SAG-nya lebih dari 1,1, total protein cairan asites perlu kita bedakan apakah dia kurang dari 2,5 gram per desiliter atau rendah. Ini kemungkinan besar akibat sirosis. Tapi kalau protein cairan asitesnya lebih dari 2,5 gram per desiliter, ini kemungkinan besar cairannya asitesnya akibat dari gagal jantung. Nah, ini algoritma dari Korea, dari guideline Korea, kita melakukan parasintesis, kita nilai SAG-nya, kalau lebih dari 1,1 kita lihat proteinnya, kalau kurang dari 2,5 ya kemungkinan besar ini akibat dari sirosisnya atau metastasis hati yang sudah masif ya. Lalu kalau misalkan asites proteinnya lebih dari 2,5 gram, bisa akibat dari gagal jantung, perikarditis, dan Budd-Chiari yang awal. Tapi kalau misalkan SAG-nya kurang dari 1,1, ya berarti ini yang non-hipertensi portal, bisa akibat TB, nephrotic syndrome, pankreatitis, dan peritoneal carcinomatosis. Lalu glukosa di dalam cairan asites. Normalnya kadar glukosa di asites itu sama dengan di serum. Gula pada cairan asites bisa turun pada kondisi TB, SBP, dan keganasan. Ini diakibatkan oleh konsumsi glukosa oleh bakteri, leukosit, atau sel kanker di cairan asites. LDH, jadi LDH ini kita gunakan berbarengan dengan protein total untuk membedakan asitesnya hepatik atau non-hepatik. Di sini kita ada 3 cut-off. Yang pertama LDH 400, lalu rasio LDH asites per serum kurang dari 0,6, rasio total protein asites per serum kurang dari 0,5. Jika nilai-nilai yang kita dapatkan lebih tinggi dari cut-off ini, maka kemungkinan besar itu penyebabnya non-hepatik. Tapi kalau lebih rendah dari cut-off ini, itu kemungkinan besar asitesnya adalah hepatik. Amilase, kapan kita periksa amilase? Jika kita curigai adanya pankreatic sites. Biasanya ini karena adanya kerusakan duktus pankreas akibat obstruksi atau trauma. Namun bisa juga kita temukan amilase tinggi pada keadaan-keadaan keganasan, perforasi ukus, dan lain sebagainya. Dan jadi peningkatan kadar amilase ini bukan penanda spesifik kerusakan pankreas. Mohon maaf dokter, waktunya tinggal 3 menit lagi dok. Ya, terima kasih Dr. Maria. Untuk ADA ini sangat bagus sensitivitas dan spesifitasnya lebih dari 95%. Dengan cut-off 36-40 untuk cut-off ADA ini. Jadi, pasien dengan peritonitis TB memiliki kadar ADA yang lebih tinggi daripada asites karena sirosis. Untuk sitologi, kita bisa gunakan untuk identifikasi keganasan sebagai penyebab asites, namun butuh materi sampel yang adekuat.
kita katakan representatif jika kita bisa melakukan 3 sampel, bisa mengkoleksi 3 sampel dari 3 prosedur yang dilakukan di waktu yang berbeda. Lalu untuk kultur cairan, ini kita lakukan bersama dengan pengambilan analisa cairan, dilakukan sebelum pemberian antibiotik di dalam tabung baktek, dan untuk sebagai panduan kita nanti untuk memberikan terapi definitif antibiotik. Ini mungkin merupakan resume dari berbagai jenis acid test berdasarkan analisa cairan acid testnya. Saya tidak akan ulang. Jadi kesimpulan, acid test adalah komplikasi sirosis hati yang paling sering ditemui. Parasintesis abdomen merupakan prosedur klinis untuk mengetahui etiologi dan untuk mengevaluasi cairan acid test. Analisa cairan acid test dilakukan untuk mengetahui etiologi acid test melalui pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan jumlah sel, SAG, dan total protein direkomendasikan sebagai pemeriksaan awal untuk mengetahui etiologi acid test. Ini saya kasih ada 3 contoh kasus, kita cepet aja. Jadi pria 47 tahun dengan sirosis hati dan DM, nyeri perut bawah sejak 2 minggu. Di sini kita lihat jumlah selnya sangat tinggi dengan dominan MN ya, XAG-nya 0,6. Kita lihat di sini jumlah sel lebih dari 20, dominan MN, SAG kurang dari 1,1 ya. Mungkin ini berarti kita curiga ini non-hipertensi portal, infeksi keganasan masih bisa. Kita lihat lagi LDH-nya lebih dari 400, rasio LDH lebih dari 0,6, rasio protein lebih dari 0,5, glukosa rendah ya. Jadi kemungkinan ini non-hepatik, bisa infeksi, bakteri atau TB dan keganasan. Lalu selanjutnya kita lakukan sitologi, nggak ada sel ganas, ADA-nya lebih dari 30, kulturnya E. coli. Jadi penyebab pasien ini adalah infeksi bakterial plus TB. Lalu ini wanita 37 tahun dengan SLE. Kita lihat jumlah selnya kurang dari 250, SAG-nya kurang dari 1,1. Kita lihat di sini, berarti ini penyebab asitesnya adalah non-hipertensi portal akibat hipoalbumin. Ini pasien terakhir, wanita 70 tahun dengan sirosis hati dan DM. Ya, pemeriksaan inisial nih, cukup dari pemeriksaan inisial, kita bisa lihat jumlah selnya ya kurang dari 250, SAG-nya lebih dari 1,1, 1,5 pada pasien ini. Kalau kita ketemu SAG lebih dari 1,1, kita harus lihat protein total cairannya. Di sini protein total cairannya sangat rendah, 0,8, yang berarti kurang dari 2,5 ya, berarti ini pasiennya penyebab asitesnya hipertensi portal yang akibat sirosis. Oke, terima kasih. Mungkin kita ke polling ya. Jadi parasintosis abdomen tidak perlu dilakukan pada pasien asites yang baru terbentuk, iya perlu dilakukan. Pasien asites yang masuk ke IGD dengan perdarahan, iya. Pasien asites yang masuk ke IGD dengan demam nyeri perut, iya. Jadi jawabannya adalah di sini yang paling sedikit justru pasien asites yang masih belum terkontrol dengan restriksi garam dan diuretik. Ini sebenarnya kita nggak perlu kerjakan lagi gitu ya. Selanjutnya teknik zigzag tadi perlu dilakukan untuk mengurangi, jawabannya adalah kebocoran cairan ya, kebocoran cairan. SAG perlu diperiksa untuk membedakan ini hipertensi portal dan non-hipertensi portal. SBP ditegakkan jika PMN lebih dari 250, dan saat melakukan parasintesis volume besar, setiap 1 liter kita harus ganti dengan 6-8 gram albumin. Oke, terima kasih Dr. Maria.